Kalau Islam menggunakan akal sehat, saya mau tanya Bang Ferry, buta huruf itu cerdas atau bodoh Bang? Kami ini Bang buka komal. Kami ada 2 poin Bang. Pertama, menunjukkan jalan yang benar secara religi. Yang kedua Bang, mencerdaskan anak bangsa. Ya, janganlah karena agama akal sehatmu itu nggak kau gunakan. Itu loh. Iya. Apa pula nggak? Akal sehat nggak digunakan. Justru Islam itulah yang benar. Oke, saya uji akal sehatmu. Kamu menggunakan akal sehat kan? Akalmu sehat nggak kalau menguji aku? Ya pasti sehat lah Bang. Nah sekarang kita gantian ya. Saya uji kamu dulu ya. Bila anda saja yang bertanya. Bila anda enggak loh, ini kan bertanya. akal sehat aja Bang. Kamu kan dari tadi nggak bisa buka data kan. Ini saya pertanyaan sederhana aja. Kalau Islam menggunakan akal sehat, saya mau tanya Bang Ferry, buta huruf itu cerdas atau bodoh Bang? Itu gelar yang dikasih Allah. Masa buta huruf dikasih katanya gelar? Ah, yang betul aja lagi. Oke, boleh saya jawab. Boleh saya jawab dengan Lah, detail. kan udah Bang jawab tadi. Kan udah Bang jawab tadi. Boleh saya jawab dengan detail biar anda paham. Jangan Oh, anda dengan ini membodoh-bodohi orang. Jangan anda membodoh-bodohi orang. Aku baru nemu gelarnya begitu mulia. Bang, Bila menghujat, kalau abang menghujat, menggunakan ya, akal menghujat. sehat Bang, buta Nanti huruf kalau itu aku bukan gelar menghujat, Bang. Oh tidak ya? boleh nggak aku jawab? Astaga. Boleh Jawab nggak Bang, aku jawab? Boleh Jawab nggak aku Bang. jawab? Nah, oke. Kenapa Nabi Muhammad digelari sebagai Ummi? Kenapa? Karena apa? Biar semua umat manusia tahu bahwa Al-Quran itu murni, firmannya Allah, tidak karangan nabiku, baginda Rasulku. Sudah, paham anda? Yang saya tanya Bang, akal sehatmu loh Bang. Tadi kan kau bilang Islam menggunakan akal sehat. Menurut akal sehatmu, saya. lu bukan framing lu Bang. Menurut akal sehat Ferry, buta huruf itu cerdas atau bodoh? Coba. Cerdas. Framing. Nggak punya ilmu kok buat baca Quran deh. Oke, sekarang gini aja Bang Ferry. Bang Ferry Aku coba. Bang Ferry, oke. Ini kayaknya udah agak berat ini Bang Ferry ya. Mungkin udah padat itu setan agak hidup. berat. Coba Bang Ferry sekarang lagi duduk atau lagi berdiri Bang Ferry nih? Hah? Lagi duduk Lagi atau mau ngapain berdiri? aja bebas. Lagi mau ngapain aja bebas. Nggak perlu Berarti anda mau enggak tahu. posisi sekarang loh Bang. Posisi kamu sekarang duduk, berdiri atau duduk apa-apa? Anda nggak perlu tahu. Anda nggak perlu tahu. Saya mau nanya boleh nggak? Saya mau nanya boleh nggak? Boleh, makanya aku tanya dulu nih Bang. Siap ini nanti kau tanya ya. Anda saja yang bertanya. Iya. Bukan, ini bukan soal iman Inilah lagi hotel. Bang. Bang, ini bukan Inilah soal hotel. iman lagi. Yang Bang, ini tajam bukan soal bang. iman. Ini yang saya tanya Bang, bukan soal iman. Saya hanya tanya kamu, posisi Abang Ferry sekarang duduk atau berdiri? Nggak perlu, udah nggak perlu. Ini komen-komenannya nih kurang aja. Kacau. Baru kali ini lo orang mengaku menggunakan akal, buta huruf katanya cerdas. Kalau gitu ngapain kau sekolahkan bapakmu? Aduh, capek lah. Kamu framing. Kalau kau punya akal, kenapa Loh, kau kok framing? menuankan manusia? Kenapa kau menuankan manusia? Oke, kita bahas Bang ya. Kenapa saya menuhankan manusia? Oke, itu kan pertanyaanmu Enggak, kan? aku mau bahas itu. Aku nggak bahas itu. Aku mau bahas yang lain. Loh tadi kau mau bilang bahas kenapa yang menuhankan manusia? Gimana ini? Ya, ini aku tanya ya. Ah, Kenapa ada hukumnya Tuan Bani Israel nempel di kitab lo itu? Apa hubungannya? Tuan orang Lah. Islam sama tuannya Bani Israel itu sama-sama tidak terlihat biar kau tahu. siapa bilang Tuhanmu nggak terlihat Bang? Aduh, kacau nih. Hah? Udah kau jawab aja itu, kau jawab aja itu. Oke, Kau perhatikan ya. pintar kan sama Kamu bicara sama Bani agama. Israel. Perhatikan ya. Kamu kan bicara Bani Israel Iya. ya. Berarti ini merujuk kepada orang Yahudi kan? Iya. Nah, Kenapa kan kalian saya sudah bilang tadi nempel Bang. di kitab lo itu? Dengar dulu Bang. Kan saya sudah bilang tadi, murid-murid Yesus kan orang-orang Yahudi. Masa orang Yahudi kau tuduh mencuri buku Yahudi? Itu waras. Oke. Kalian yang mencuri. Bentar, Kalian bentar, yang bentar. mencuri itu. Bentar, Bang. Tanya dulu, Bang. Dia orang Indonesia apa orang Arab? Iya, kamu Indonesia atau orang Arab nih? Orang Indonesia. Kok kau ambil kitab Ya, orang Arab? Kok kau ambil? Ngambil kitab orang Arab. Kitab kalian
keciduk Taurat, ada Taurat. Kitab orang Arab. Siapa yang ngambil kitab orang Arab? Nabi Muhammad untuk semua umat. Kok untuk semua Tuhan umat? Yesus juga untuk segala bangsa. Dia diutus untuk domba Israel. Oh, bodoh kalian Anda ini. Aduh, jangan gitulah Bang Peri. Makanya kan persoalannya Anda jawab Bang. lah, Anda bisa nggak jawab pertanyaan saya tadi? Kenapa Loh, ada saya kan- hukum apa Tuhan yang saya kan Bani sudah Israel jawab itu? tadi, Bang. Saya kan sudah jawab Hah? tadi. Iya, Jangan- hukum Taurat itu hanya Coba untuk sebentar, Bani sebentar. Tarik Israel. napas dulu, tarik napas. Kayaknya kamu ini udah Hukum dikuasai jin Taurat korin, itu- Bang. Udah dikuasai jin korin. Coba tarik napas dulu. Hukum Taurat itu hanya Istighfar untuk terus. Bani Iya, Israel. biar enak kita, Bang. Tarik napas Kristen. dulu lah. Tarik napas Gimana dulu, Bang. dalilnya itu? Tarik Gimana napas dulu. dalilnya itu? Udah mulai kan. Ini udah mulai jin korinnya udah mulai berontak ini. Enggak lah. Nah, kalau memang jin Jawab korinnya itu, nggak jawab berontak, itu. Bang. Coba Jawab kau itu, tarik jawab napas. itu. Kan sudah ku jawab tadi, Bang. Iya, kenapa nempel-nempel di kitab kalian itu? Tunggu. Tadi kamu bilang Tuhannya orang Israel itu sama dengan Tuhanmu emang? Enggak sama-sama tidak terlihat, samanya enggak. Oh, terus kenapa kau ambil nabinya orang Israel? Musa. Siapa yang ngambil nanti? Musa nabinya orang mana? Dia utusan Allah. Enggak, saya tanya dia nabi utusan Allah. Musa orang Iya, Israel utusan kok. Allah. Iya. Iya dia utusan Allah, semua manusia pun sama Allah tuh, nggak ada perbedaannya. Bentar dulu, Bang. Musa itu tidak pernah menyembah Allah. Iya, di Al-Quran perkataan Musa ada loh. Apa? Bahasa apa rupanya di Musa? Bahasa Arab dia rupanya. Kena pelanggaran semua tamu. Jadi akun aku yang kena banned. Pembatasan, Cok. Tap-tap ya, boy. Dia tuh nggak bisa. Coba lihat di kolom tamu tuh nggak ada. Oke, next nanti kita belajar lagi. Pak Haka tadi, aduh sorry, aku nggak lihat. Silakan. Kayak nggak apa-apa, ini satu lagi. Salam Kak. Salam Pak Haka, silakan. Ya terima kasih Kak. Tadi sudah di DM Apa tuh? yang pas apa mau kelas katekisasi tadi loh Kak. Iya, udah WA Romo. Sudah. Jadi intinya minimal ngikuti 4 kali ibadah dulu. Ambil nanti apa? Ikut kelas katekisasi sama Romo Stafor ya. Tafros. Oh ya Stavros via Zoom ya Kak. Iya, via Zoom. Ya. Nanti Kak sebenarnya saya mau cerita sedikit nih. Yang menarik bagi saya kan saya Protestan sudah usia saya sekitar 48 tahun. Jadi yang menarik di Ortodok itu yang saya lihat ini istilahnya kayak kembali ke masa lalu gereja mula-mula. Jadi kayak ada kemiripan ajaran yang murni gitu loh Kak menurut saya. bukan kembali, emang ini ajaran masa lalu. Ya ajaran masa lalu. Karena kan kalau kita runut kan sudah berapa ya? Berarti sekitar 2000 tahun ya Kak. Iya. Nah takutnya kan nanti rubah. Nggak ada, nggak boleh Seperti- berubah. Nah terus yang saya suka itu saya baru ngeh apa istilahnya di Katolik itu pengakuan dosa. Memang kalau kemarin kebetulan kan pemiliknya kan Dokter Eri toh, itu kan banyak cerita ke saya. Jadi dia dulu ya dari Protestan. Apa intinya kalau kita mengaku dosa, tutup pintu di dalam kamar, kita ngaku dosa sama Tuhan, ya sudah kamu ngaku dosa ya ngaku dosa aja. Tapi kemungkinan berbuat lagi itu istilahnya kemungkinannya besar berbuat dengan dosa yang sama. Tapi kemarin saya lihat ada pengakuan dosa, datang ke Romo bergantian bicara apa istilahnya
mengatakan pada Romo, bercakap-cakap, mungkin kan mengaku dosanya ya. Terus habis itu dia menunduk, ditumpangi jubah itu, terus didoakan. Terus saya punya pengertian gini, berarti Romo itu dalam ibadah itu kan pakai apa istilahnya, otoritas Tuhan kan ada hadir di sana. Makanya itu nanti langsung diampuni. Dan yang membuat saya takjub itu, kalau kita ngaku dosanya di Romo, otomatis kalau sudah diampuni, didoakan, kita kayak semacam ada beban mental. Betul gitu nggak, Kak? Beban mentalnya apa? Bukan, memang misalkan gini, katakanlah saya mengaku saya sudah mencuri kelereng misalkan, ternyata nanti sebulan lagi ngaku dosa lagi, masa Kak saya mau ngaku dosa lagi, curi kelereng lagi, kan nanti kan malah repot kan, Kak. Lu kamu sudah saya doakan kok ngaku lah. Dari situ kan mungkin saya punya pikiran ini, dari situ saya ingat, oh saya sudah berdosa ini. Begitu saya mau nyuri kelereng lagi, saya langsung ingat, oh ya kemarin saya sudah janji sama Tuhan, sudah diampuni, masa saya harus melakukan dosa lagi. Itu pengertian saya seperti itu sih, Kak. Betul. Jadi membuat kita ini malah bisa lebih apa ya, mempertimbangkan tidak berbuat dosa lagi. Iya, kita mempermalukan iblis. Ya betul. Terus yang kedua itu masalah perjamuan Ekaristi ya, Kak. Perjamuan kudus. Saya terheran-herannya seperti ini, Kak. Pada waktu itu dikasih kain, dibentangkan kain, terus penerima perjamuan khusus itu maju satu-satu, terus dia berlutut, terus mengadah, langsung dituangkan sama Romo ya, Kak. Lah kalau di Protestan itu kan kita dibagi roti satu-satu sama anggur. Lah tapi kalau di situ kan langsung dituangkan di mulut kita ya, Kak. Ya, Alkitab itu, Yesus itu kan memberi makan dan memberi minum murid-murid, yang menyuapi mereka. Iya betul. Imam itu langsung, makanya imam itu sebagaimana Kristus telah menyerahkan roti pada perjamuan malam itu, seperti itu yang dilakukan. Iya. Oh, Jadi terus dalam yang- satu cawan kan, Iya, dalam satu cawan bergantian. jadi disuapin gitu. Heeh. Ya seperti itu. Terus pengertian saya setelah dijelaskan, jadi perjamuan kudus itu dianggap sakral sekali. Jadi istilahnya jemaat itu menganggap itu benar-benar seolah-olah darah dan tubuh Kristus yang menyucikan kita, sesakral itu. Bukan seolah-olah, memang benar. Ya memang sakral maksud saya. Karena saya diberitahu kenapa Pak Han itu kok dikasih apa namanya kain baru kita sujud di bawahnya, karena itu kan nanti kalau begitu dikasih ada tercecer. Kalau di kain kan enak Romonya ngambil, kalau nanti ndak itu turun ke lantai, nanti Romonya itu harus ngambil pakai mulut karena itu suci ya. Betul. Gitu ya. Betul. Oh puji Tuhan, Harus imam itu sendiri. iya. Makanya kan tadi atau kemarin atau saya lupa live saya bilang hanya imam yang boleh melakukan itu. Tidak boleh korban itu diserahkan oleh orang lain. Makanya Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya, sekalipun dia ditombak berkali-kali, dia tidak mati kan? Iya. Hanya karena dia sendiri yang mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Betul kan? Jadi dia yang menyerahkan sendiri, bukan orang-orang yang menusuknya itu. Jadi demikian imam itu juga menyerahkan langsung dengan tangannya. Iya. Terus beberapa saya sering kan ikut komal ke Agatha. Ini satu lagi nih. Waktu Yesus bilang Bapa kuserahkan nyawamu, dia berkata dengan Mulut. berarti kurban itu harus diserahkan dengan mulut. Makanya kenapa imam itu pun harus mengambilnya dengan mulutnya sendiri. Iya. Gitu. Terus satu lagi, saya teringat kalau Kak Agatha menjelaskan keselamatan itu hanya di Kristus, bukan di Alkitab. Alkitab itu hanya tools. Kan Kak Agatha pernah
menjelaskan seperti itu ya. Ternyata ya betul memang. Ya keselamatan itu hanya dalam Kristus. Makanya kita terima Ekaristi itu tubuh Kristus, dan Alkitab itu hanya istilahnya petunjuk untuk kita mengenal Dia. Justru Dialah keselamatan itu. Ya betul ya Kak, seperti itu. Ya seperti itu. Ya intinya saya puji Tuhan lah. Ini walaupun saya baru sekali nih, terus lihat percakapan yang malam ini, ya saya tambah yakin Kak. Pelan-pelan saya tak belajar. Ya, cuman ya Kak, itu kalau ibadah yang yang perempuan itu memang lengan panjang, terus pakainya sampai ke bawah ya Kak, terus pakai tudung ya. Iya. Oh ya. Terus apa sendiri-sendiri ya ternyata ya Kak. Jadi itu adabnya begitu. Jadi perempuan itu di kiri, laki-laki itu di kanan. Biasanya gitu. Iya betul. Dan itu nggak boleh campur-campur gitu. Gitu. Oh ya. Tapi aku kasih tahu ya. Ini juga yang dicontek sama sebelah. Nah gitu. Makanya saya sampai terheran-heran. Saya punya pikiran seperti itu juga sih. Aduh, iyalah kita luar biasa. Oke, mungkin sementara itu dulu. Nanti saya tak ngikuti ibadahnya. Mungkin saya mantapkan katekisasi nanti. Terus saya tak ikut roomnya Kak Agatha, banyak belajar. Terima kasih Kak Agatha. Iya. Dan nanti boleh hubungin, tadi ada kontaknya. Misalnya ada pertanyaan, boleh langsung dilayangkan ke Romo. Mungkin tidak saat itu langsung, tapi Romo pasti nanti akan membalas. Oke. Terus nanti kalau saya ada pertanyaan atau apa, saya kasih catatan, nanti saya sharing-sharing sama Kak Agatha boleh ya. Bahkan kalau punya pertanyaan, kirim ke Romo aja juga bisa. Oke. Ya, Lebih wis. komplit lagi. Kalau aku tuh kan kena di poin-poinnya, aku nggak banyak ini. Tapi Romo Aji, episkop kita, itu jauh lebih komprehensif lagi. Aku dulu juga menjelaskan seperti Romo, panjang kali, lebar kali, tinggi. Tapi berhubung di TikTok ini, karena kan sifatnya interaktif, jangan nanti kayak khotbah jatuhnya. Itu. Ya, malah membosankan ya istilahnya nanti ya. Gitu. Jadi kayak gini kan enak TikTok kan. Iya. Oke, terima kasih Kak Agatha. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa nanti hari apa itu ada ini Rabu malam, malam Rabu atau Kamis malam ya. Rabu terus malamnya itu ada peringatan Dormition, kematian Bunda Maria. Dan kita kalau mau tahu seperti apa Bunda Maria itu matinya dan maknanya di dalam tradisi suci gereja, itu bisa kita saksikan. Jadi di gereja itu perayaan orang-orang kudus itu dirayakan. Nah kemarin nonton ya? Ikut ya gereja. Yang hari apa? Sabtu? Durasi, iya, Minggu kemarin Minggu. Kemarin saya ibadahnya Sabtu jam 6 Kak. Oke. Itu peringatan transfigurasi Yesus di Gunung Tabor. Matius 17. Iya. Panjang sekali dan hikmat ya. Iya. Kita dibiasakan mendengar Mazmur itu. Iya. Oh ya, satu lagi. Kebetulan kemarin kan ada baptisan ya Kak. Nah, saya disuruh ikut lihat. Memang dicelupnya 3 kali Kak. Emang Kalau saya dulu di Protestan waktu itu saya SMA ya, tahun 92, itu cuma 1 kali. Nah, Romo tadi waktu melihat itu ditanya, Romo kenapa tidak 1 kali? Nanti pasti dijelaskan. Pasti penjelasannya sama. Iya sih. Ini saya cari di mana itu, Dipsik yang IE itu loh. Nah itu saya ketik-ketik itu ya muncul kok. Kenapa harus 3 kali? Didaki, iya. Ya. Oke, terima kasih Kak Agatha. Dan gini ya, aku kasih tahu, kita ketika ikut liturgi di Ortodoks, setiap minggu itu kita akan mempelajari ini semuanya secara komprehensif. Jadi khotbah atau homili yang diberikan Romo
Itu bukan tentang motivasi, tetapi tentang perayaan saat itu. Misal memperingati kematian Rasul Paulus, memperingati apa, dan itu akan dijelaskan di situ perayaan-perayaannya. Jadi setiap minggu itu Alkitab itu memang dibacakan dari dulu, dari zaman pertama. Minggu ini khotbahnya apa, minggu depan, minggu setiap hari, bahkan satu minggu kadang kita bisa 3 kali masuk gitu kan ke gereja, karena tidak hanya 1 kali dalam 1 minggu beribadah, seharusnya tiap hari. Iya. Gitu. Dan itu Bapak akan menemukan ajaran-ajaran. Saya kemarin ini pengakuan saya ya. Iya. Beberapa minggu terakhir ini, 1 bulan ini, saya kayak blank. Kenapa? Karena saya telat homili. Oh. Saya telat masuk pengajaran dan saya tidak dapat apapun. Makanya bagusnya kalau ibadah itu memang dari awal. Gitu. Iya. Gitu. Jadi datanglah lebih awal dari sembahyang pagi, sing fajar itu bagus. Iya Kak Agatha. Nah, jangan lupa bulan September itu bulannya Kristen, bulannya gereja berdiri itu bulan September. Nah, dan di saat perayaan Paskah juga itu paling besar ya, perayaan terbesar umat Kristen itu adalah Paskah, bukan Natal. Nanti di situ kita banyak sujudnya. Iya. Pasti Bapak bertanya, kenapa hari Minggu tidak sujud, hanya ruku? Iya. Karena Yesus bangkit. Iya. Salam Pak Agus. Tapi nanti pas Paskah, kalian harus merasakan Paskah yang sebenarnya itu mendramakan kembali peristiwa Kristus itu tanpa ada satupun yang tertinggal dari malam sampai besok. Dan kita itu memang satu malam itu kita akan penuh dengan sujud air mata kegembiraan. Iya. Ya, hari Natal itu justru penuh dengan air mata kesedihan. Nah ini harusnya ditanyakan ini. Kenapa Paskah kita gembira, Natal kita sedih? Iya. Karena dia datang sebagai domba. Karena dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Karena dia datang untuk mati. Tetapi hari Paskah, dia mati untuk bangkit. Untuk keselamatan kita. Keselamatan kita. Makanya kebalik, orang pas Paskah nangis-nangis gitu kan. Iya. Paskah itu hari kebahagiaan kita. Itulah hari besar orang Kristen. Paskah. Hari kebangkitan Yesus, hari kemenangan kita. Jangan dikasih tahu. Yang sebelah juga nyontek hari kemenangan dari sini. Makanya kenapa orang Kristen 40 hari puasa menyambut kemenangan ini. Iya. Dan kita di situ akan bersuka cita dan kita akan meneriakkan seperti ini. Kristus anesti. Kristus telah bangkit, benar dia bangkit. Kristus telah bangkit, benar dia telah bangkit. Kristus telah bangkit, benar dia telah bangkit. Karena ketika Yesus itu bangkit, orang-orang itu berlarian mengkabarkan itu. Makanya kemarin saya ditunjukin di aplikasi HP. Ini loh peringatan minggu ini. Iya, emang gitu. Itu kalender. Bapak juga bisa punya kalendernya. Sama kayak orang Bali. Orang Bali itu nggak pakai kalender nasional, tapi kalendernya Bali. Orang Kristen juga pakai kalendernya sendiri. Gitu. Nah, nanti pas Paskah itu, Yesus itu benar-benar diarak dengan kerandanya. Jangan dikasih tahu, ini yang sebelah juga nyontek. Iya. Baik saya terus terang gini Kak Agatha. Sebenarnya jujur ya, kurang lebih 2 tahun terakhir itu saya sudah sempat merasakan seperti apa ya hidup. Jadi saya sampai merasakan gini, saya sudah usia 40 lebih, istri sudah punya, anak punya 2, usaha juga, pokoknya bersyukurlah cukup. Tapi kadang ini saya sempat merasakan kekosongan gitu loh Kak Agatha. Sampai saya mikir-mikir sebenarnya hidup ini untuk apa sih? Bagus. Nah, terus
nggak tahu Tuhan itu selalu tuntun. Padahal saya itu sama TikTok itu, namanya TikTok tuh alergi. Media sosial tidak pernah main. Paling cuman WA untuk bisnis, balas itu aja. Iseng-iseng saya nginstal TikTok. Terus ternyata muncul itu, pertama si Edis itu. Terus ternyata banyak komal. Sudahlah saya ikuti pas senggang. Ya ternyata puji Tuhan dari TikTok ini, jujur saya bisa mengenal istilahnya kekristenan yang sejati itu seperti apa. Sampai ketemu sama Kak Agatha ortodok ini, wes saya bersyukur. Sudah, mungkin ini jalannya, saya harus lebih lagi. Dan saya teringat khotbah yang apa ya kemarin, satu masa itu loh Kak Agatha. Satu masa itu kalau nggak salah 70 tahun ya hitungannya. Satu masa 70 tahun. Iya. Bukan. Roh Allah itu tinggal di dalam kita tidak lama. Tidak Makanya lama. kenapa kita hidup itu sampai 70 tahun. Iya, ya itu dah. Masa pikir, waduh, makanya kenapa kok banyak orang meninggal usia 7 berapa, 80 berapa. Waduh. Paling Ini- jauh itu 120. Kata Iya, Ustaz Kak. juga gitu. Saya pikir, wah ini nanti kalau sudah ini saya kemana nih? Saya terpikir seperti itu Kak Agatha tiba-tiba. Itu bagus ya terpikir seperti itu ya Kak. Bagus. Berarti Itu- sebenarnya Tuhan itu sedang menuntun kita tanpa kita sadari. Iya Kak. Jadi kalau kokohan sini mungkin kayak gitu. Sebelum koko ada juga koko-koko yang lain yang gitu. Jadi dia punya semuanya, tapi dia merasa kosong. Hidupnya kayak nggak ada arti. Iya betul Kak. Sering sekali nih yang namanya, kalau sebelah bilangnya masa patro. Nah, ini yang sebenarnya roh. Jadi roh Bapak itu sendiri menyadari roh Bapak ini hampa. Iya. Kita tuh kayak ini, makanya saya bilang bagus ketika ada orang yang sempat merasakan ini. Kenapa? Kalau dia tidak sempat merasakan ini artinya apa? Dia tidak mengenali dirinya. Dia tidak memiliki kesempatan untuk mengenal Allah. Orang yang selalu sibuk dengan pekerjaan itu adalah orang-orang yang rugi. Orang yang tidak sempat mempertanyakan di dalam dirinya sendiri, untuk apakah aku hidup gitu. Iya. Orang-orang itu harus, makanya saya bilang please kalian itu harus 1 hari itu merenung untuk dapat pertanyaan ini. Tapi nggak semua orang. Kenapa? Karena orang sibuk dengan jalannya masing-masing gitu. Dan beruntunglah orang-orang yang seperti kokohan sini sempat kosong, karena saya juga di fase itu. Iya. Banyak orang yang di fase itu, kenapa dia merasa kosong? Karena tanpa kita sadari, roh kita menyadari bahwa kita ini butuh sesuatu. Kita ini hampa tanpa Tuhan.